بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. يا أكرم الخلق ما
ألوذ به سواك عند بلوغ الحادث الأممي يا ربي والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إلى توسلنا خصوصا للمعلم هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الأجاوي البنتاني وللإمام الشيوطي وأصولهما كريم أستاذ حسين بن أبو بكر الحبشي بن سيد الوليد أبي عبد الرحمن بن أحمد السقاف سيد الوليد بن علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف سيد حاجي بحر الرازي بن نجي إسحاق أبي حاجي عبد الغني بن نجي محمد وبن سيد ليلى بن نجي موسى بن أنصاري وجاء أنصاري. وإلى توسلنا كي هاجي أمي جعفر صادق بن فلان وسن المرحوم وسن هاجي فضلي محي بن فلان وسن هاجي رضوان أنوار بن فلان وسن هاجي بدر زين بن فلان المرحوم وسن هاجي ناصر بكري بن فلان المرحوم وسن هاجي إمام دركاسي روي بن فلان وأصولهم وبرهم. وإلى خصوصا المرحوم Haji Sudirman bin Fulan, Haji Rusman Makmur bin Fulan, almarhum Haji Umar Mashkuri bin Fulan, almarhum Haji Surasto bin Fulan, almarhum Haji Ciptadi bin Fulan, almarhum Haji Bejo Hadi Suprapto bin Fulan, Haji Martono bin Fulan, almarhum Haji Sudibyo bin Fulan, almarhum Aris Komars Andika bin Fulan, almarhum Bapak Walu Haji Waluyo bin Fulan, almarhum Haji Abdurrahman bin Fulan, almarhum Haji Nurdin Bulan, almarhum Bapak Yatim Wakri bin Bulan, dan baca-baca untuk keluarga kita, orang tua kita sudah meninggal dunia. Semoga Allah ampuni dosa dan kesalahannya semua. Wali jami' alil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bacaan kita halaman 157 ya. Ya, paling banyaknya. Oh iya, masalah bab keutamaan taubat. Bab keutamaan taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu, wal mustaghfiru minadz-dzambi wa huwa muqimun 'alaihi kal mustahzi'i bi rabbih." Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa baginya, dan orang yang memohon ampun dari dosa sedangkan dia masih melakukan dosa itu seperti orang yang menertawakan Tuhannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "An-nadamu taubatun wat-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Penyesalan adalah taubat, dan orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa baginya. Ya, cukup. Wallahu a'lam bishawab. Tanggal berapa sekarang? 26. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina
وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: أدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين آمين. Radhiyallahu anhu. Bab masalah keutamaan taubat. Jamaah semua yang hadir pagi hari ini, orang-orang tua yang sangat saya muliakan, khususnya Pak Haji Ishaq Hasibuan dan yang lainnya, akhirnya Ustaz Haji Zainuddin sebagai Ketua DKI Masjid Babus Salam, ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa Allah memelihara diri kita, keluarga kita di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah sekalian, bab masalah taubat, Nabi menyatakan at-taibu minadz-dzanbi, orang yang taubat dari dosa, kaman la dzanba lahu, bagaikan orang yang tidak ada dosanya. Tapi sebaliknya, wal mustaghfir, orang yang suka minta ampunan kepada Allah, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, dia minta ampunan. Minat dzanbi, dari dosa-dosa. Cakep kan gitu, cakep. Tapi disayangkan wahwa mukimun alaihi, tapi dia perbuatan dosa gak berhenti, terus dijalanin. Nah ini masalah kita. Mulutnya Astaghfirullahaladzim, tapi kerjaannya gak berhenti. Mukim, arti mukim, kerjaan itu selalu dikerjain, tetap dia berbuat dosa. Mukim namanya. Gimana orang ini? Diumpamakan oleh Nabi kal mustahzi'i bi rabbih. Kalau bahasanya seperti mengejek-ngejek, memperolok-olok. Ya, kalau di terjemahan, bahasa terjemahannya, orang yang masih taubat istighfar tapi tetap ngerjain dosa, itu diumpamakan bagaikan ya dia mengabaikan terhadap Tuhannya. Mustahzi artinya itu ngejek-ngejek gitu. Jamaah sekalian, ini kita membahas masalah taubat. Keadaan kita sekarang ini jangan main-main masalah taubat, wajib. Kita ini hidup di kota besar begini, kemana kita mau mencari tempat yang sunyi, yang bersih daripada dosa? Di mana? Mulut kita kadang-kadang nambahin ghibah orang, mata kita kadang-kadang kita lihat hal yang dilarang, yang mengakibatkan diri kita banyak menghayal, banyak membeda-bedakan cakapan dia sama ini. Itu gara-gara pandangan mata. Jadi dosa inilah jamaah, dosa ini yang membuat kotor. Kata Nabi, orang yang berbuat dosa itu bertitik satu di hatinya. Tak. Entar jam 8:30 nggak tahu lagi di mana. Ya, apa ngomongin orang, kita nyambung omongan dia, tak satu lagi. Kita jalan menghadap perempuan, pahanya kelihatan, tak dua. Kita kesana kemari ke Indomaret beli susu, lihat perempuan lagi yang jadi kasir dengan memandang yang macam-macam. Mata kita kan suka khianat. Mata kita suka khianat. Terus tak dia lagi. Tuh, kita bohong di rumah sama istri, sama anak. Dari mana Pak? Ngomongnya bawa tak dia lagi. Terus sampai 12 jam, dari jam 6 sampai jam 6 malam, jam 6 maghrib, berapa titik tuh? Tak, tak, tak. Itu bulan malam tuh. Bulan malam, maghrib, terus nggak sembahyang lagi, macet sebagainya sembahyang maghrib. Gede banget tuh, blok. Wow. Kalau yang kecil-kecil tadi tuh, lihat perempuan yang ada di mana gitu, tak kecil. Kalau nggak sembahyang, waduh, brek, gede banget tuh.
Isya belum lagi tuh, nanti setengah 8 jam 9. Nah subuh masuk yang subuh berdiri plok Muhammad 24 jam itu hati kita dosa kita mulu tuh. Ya, Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'un, setiap anak manusia setiap hari pasti mahalul khata' wa nisyan, punya salah. Nah kalau kita merasa diri kita banyak kotor dari pagi sampai subuh, maka disiapin oleh Allah sebelum subuh itu waktu yang paling mahal untuk beristighfar. Waktu subuh tuh akhir sahur. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Nah istighfar begitu ngampunin dosa. Kira-kira pagi bersih dengan subuhnya, pagi-pagi bersih dengan baca Qurannya, pagi-pagi bersih dengan istighfarnya. Mulai rakaat lagi jam 6 terus besok gimana? Yang tahu dosa kita hari ini banyak bukan lurah. Yang tahu dosa kita banyak bukan istri. Istri biar tidurnya sebelah kita nggak tahu dia. Dalam hal dosa masing-masing. Nah besok bagaimana tuh? Ya Allah, baru dah kalimat Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami udah banyak menganiaya diri kami. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau kau enggak ngampunin kami ya Allah yang kemarin, lanakunanna minal khasirin. Itu kita yang begitu jamaah ya, punya perhitungan yang kemarin enggak diampunin, aduh dosanya ya Allah, rugi. Dan orang enggak sebanyak itu kayak kita. Sebulan lebih gak ibadah, sebulan lebih gak istighfar, itu hati udah bejubel, gak ada waktu, gak ada tempat lagi tuh di hati. Balron, hatinya udah banyak yang begitu tuh, dosa. Ya Allah, meninggal ya Allah. Lagi ngomel-ngomel, lagi marah-marah sama bininya, tensi darah naik, lagi marah-marah. Orang kalau nggak pernah ibadah, nggak pernah istighfar, nggak pernah hubungan sama Allah, Allah lepas tangan, terserah kau lah, terserah. Nah yang deketin setan, emosinya emosi setan, marah-marahnya marah-marah setan, ngomongnya ngomong setan, keras ngomongannya, udah darah tensinya tadinya udah 180/100 naik 240. Begini, waduh jatuh, buru-buru dibawa ke Cipto. Jam 4 apa jam 2:30 meninggal dunia. Disalahin lagi, mama sih, papa jadi emosi, lagi kamu sih gak mah. Kesian ada yang meninggal dunia, yang masih hidup disalah-salahin. Tuh gitu jamaah. Jadi orang kalau gak tobat, gak kembali kepada Allah, Allah gak ngurusin sebodoh. Bersihin kagak, tobat enggak, sama aku enggak mau kembali, terserah kamu. Sama juga layangan putus, kenal layangan putus ya? Layangan putus, udah mau kemana, terserah angin lah. Orang-orang begitu jamaah, ini mohon maaf kasusnya,
Orang-orang begitu di Jakarta banyak banget. Wal asri innal insana lafi khusr. Yang pada rugi begitu tuh, rugi. Cuman menang umur, rugi. Pernah jadi orang berhasil, rugi. Umurnya habis. Dibawa jatuh. Dibawa ke rumah sakit sini. Nggak diterima ke persahabatan. Dibawa rujukan ke Cipto. Di tengah jalan tinggal. Baru kabarin sian. Secara ukuran akhirat kesian ya Pak, bener kesian. Itu bagikan layangan putus. Allah udah gak ngurusnya. Na'udzubillah min, ya Allah. Maka di sini ada solusi yang terbaik. Akui diri kita ini banyak salah. Akui diri kita ini banyak berbuat munafik. Kadang-kadang di masjid angguk-angguk, kadang-kadang di luar beda, kadang-kadang omongan beda, kadang-kadang. Penting solusinya apa? Taubat. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Siapa yang taubat, kata Nabi, at-taib minadz dzanbi, siapa yang taubat dari dosa, kaman la dzanbalah, bagikan orang yang ada dosanya. Diusap sama mereka, dihapus. Tapi sebaliknya ini saya sampai lagi nih. Nabi belum selesai di situ. Itu baru koma, ada lagi nih. Ini yang banyak banget di Jakarta. Wal mustaghfiru, ada orang yang istighfar akbar diadain. Kumpul di depan instansi dia, kumpul di ruangan khusus. Waduh, dipanggil ulama pakai serempet, pakai baju koko. Hari Sabtu diadakan acara kumpul istighfar. Waduh, yang mimpin Ustadz Kiai. Mari saudara-saudara kita beristighfar, kita minta ampunan kepada Allah. Gak lama datang pimpinannya. Assalamualaikum pakai silakan Pak. Kita mulai acara istighfar. Waduh, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Cakep kan tuh. Tapi sayang, orang itu yang istighfar gayanya gaya mau tobat, gayanya gaya orang mau bener, tapi mukim tuh mukim, nggak bisa tinggal berbuat dosa, masih aja tetap istighfar. Hari Sabtu malam Minggu udah punya acara di villa, ada yang siap mijitin. Nah, hari Jumatnya istighfar akbar di Istiqlal separuh, yang mimpin orang alim. Malam Minggu kumpul di kelap kelip, wah. Kata malaikat yang lalu kemarin Nabi istighfar, kok ada di sini nih? Ada jemaah. Ini di Jakarta banyak ini. Itu namanya tau nggak jemaah? Tahu nggak namanya? Kalau binatang bunglon, tau nggak bunglon? Nempel ke hijau berubah hijau, nempel ke merah. Di masjid lagunya kayak kiai. Ke tasbih, bajunya putih ini, celananya hitam, bajunya itu tuh ketua partai itu, partai ini, ketua ini, wakil gubernur ini, wakil itu. Waduh, diadakan istighosah untuk menjamin ketenangan dalam pemilihan gubernur. Datang tuh cong-orang pengkhianat,
Di masjid mah, waduh, kayak kiai. Allah menakasum tua mikirkan. Kalau nggak percaya jamaah saksi nanti. Dilantik pakai Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inni tubtul ana fi kulli ma'asi wa dzunub. Waduh. Saya cakep kata malaikat ya. Ntar juga Quran dibawa masuk ya. Besok juga dia kerja sebulan ya. Itu namanya mungkin nggak berubah. Kayak bunglon, kiai diundang kayak kiai, wah pakai pikinya cakep, waduh. Kadang-kadang supaya orang heran-heran mengadaptasinya mereka pakai cium tangan sama kiai dari Jawa Timur, cium tangan, menandakan dia mengagungkan seorang kiai. Kalau penting dia peluk, dia peluk. Cuman sayang ini kata bilang. Ini baca hadis kita gini tuh ya. Wal mustaghfirina min dzanbi, dia istighfar pada Allah, tapi wahwa mukim, nggak bisa dihilangin. Bagaimana? Ganja dia tobat, nggak bakal tobat. Tapi pun ganja masih ditanam depan rumahnya, bagaimana? Ya, perbuatan dosa dia kapok. Tapi ruangan yang 5 meter itu rumahnya ada khusus musik di situ. Ini kalau ini sekilas saja. Banyak orang istighfar, kita bersyukur. Banyak. Ada namanya duha bersama. Ada namanya tabligh akbar bersama. Ada namanya renungan tobat bersama. Namanya bungkusannya macam-macam. Namanya, waduh, saya ditelepon kemarin sama Fulan bin Fulan, gua udah Fulan bin Fulan jangan kan. Ini untuk ini kita akan deklarasi Pak Kiai, waduh, mana di daerah Jakarta Selatan, Pak, tempat makam ini dan itu. Mohon Pak Kiai datang. Tukang mukul beduk yang begini diundang. Tukang mukul beduk. Siapa yang hadir Pak? Ini calon ini, itu ini, anak ini, itu. Ya Allah, maaf Pak, saya ada acara maulid, jadi mungkin ya mohon maaf dah. Ya. Jadi itu dia mana? Ini sekarang nih yang lagi dideketin, tahu? Kiai Habib. Supaya dagangannya apa? Laku. Si A didukung sama dia, si B didukung sama dia. Malam saya ketemu sama Kiai besar di Pulau Jahe, ada acara. Gimana? Antum dukung juga? Siapa yang dukung? Ya Allah, mana udah difitnah Ustaz? Mana dukung? Nggak ada. Nggak ada yang demen udah. Jadi biar dagangan laku, paham ya? Paham ya? Dagangan laku maksudnya paham ya? Kayak terkenal, si A. Ya salam itu jamaah itu. Ini saya cuma istighfarnya, minta ampunannya dengan cara dekat-dekat sama dokter-dokter rohaninya, ulamanya. Tapi dia nggak bisa tinggalkan mungkinnya ini nih. Itu tuh. Ya. Istighfarnya tuh kita secara huruf minta ampun. Banyak CCTV di dunia ini, ada malaikat rokibnya,
ada atitnya, ada rekaman-rekaman lain. Di sini sih belum, taruh meninggal dunia. Nah, ini jemaah. Jadi kalau konsekuensinya kita udah astagfirullahaladzim, ya kurangin dikit dah, ya. Besok kurangin lagi, dikit. Sama juga ngerokok. Ngerokok biasanya sekali ngerokok 9, besok kita ngerokok 7 batang. Besok kurang 2, tinggal 5 gitu. Lama-lama seminggu tinggal 3, lama-lama 2 hari lagi tinggal 2, sehari habis. Nah itu tuh. Ya, ini zaman nih yang pada zalimin diri. Allahu Akbar. Yang kedua, hadis kedua, Nabi mengatakan an-nadamatu taubatun. Nyesal, kapok itu adalah tindakan taubat. Saya kapok apa enggak? Saya nggak makan lagi. Saya nggak mau. Bapak kan nanya lagi, Pak, ini habis digorengnya sama, pakai caos. Nanti nggak bakal bilang. Gorengan babi, Pak, dipakai begitu, panasnya sama, ditaruh piring. Dah, gimana kalau begitu? Nyesal ya, kapok, nggak bakal lagi. Itu namanya taubat. Jangan nggak bakal lagi, bisa pergi lagi ke situ. Itu sama yang orang tadi ngejek namanya itu. Jadi tindakan dia nyesal, nyesal, senyum-senyum itu taubat. Saya kapok, saya gak bakal lagi lihat film-film porno, jadi berat mata saya nggak baca Quran, jadi nggak mau nangis nyesal sama Allah gara-gara mata saya ini lihat film-film begitu. Taubat. Nah itu CD-nya dibuang, taubat namanya itu. Di CD-nya itu dikasih orang, CD lingkaran itu dibuang, pecahin, kemudian alat itunya dikasih orang, itu baru taubat. Ini nggak kapok, istighfarnya tetap. CD ini taruh di atas lemari. Dan besok ribut. Kalau lagi iseng-iseng di rumah ada sama-sama, ambil lagi, nyetel lagi. Itu namanya bukan taubat namanya itu. Ya, ngejek Allah namanya itu. Watta'ib minadz-dzanbi kaman la dzanballah. Orang bertobat dari dosa bagaikan orang itu tidak punya dosa. Mudah-mudahan Allah berikan taubat kita taubatan nasuha. Sampai akhir hayat kita tidak membawa dosa ke alam barzah. Allah bersihkan dengan ibadah kita, dengan baca Quran kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaih ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaih ya rafi'a syani wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.